Apakah kantor kalian bekerja benar-benar aman dari gangguan mereka yang tidak terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Griyo Sewu Demit, karya Restuwira Atmaja. Jika ingin membaca cerita lain dari Bang Restu, bisa langsung mampir di akun Twitter Bang Restu. Link penulis sudah saya sematkan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin susu bagi yang nyusu, dan siapin air bagi yang air. Halo, namaku Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya, aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa, karena sampai sekarang aku tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya, namun jika disebutkan pun akan tidak baik bagiku sendiri. Tepatnya saat pergantian tahun baru 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya, aku ini memang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat selain dari rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orang tuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat bersarangnya para dukun yang memanipulasi dirinya menjadi orang biasa. Karena itulah, khususnya bapakku, dia selalu mengingatkanku terhadap apa-apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diri sendiri. Januari 2022. Telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi, aku baru saja bermain seharianan penuh dengan teman-temanku. Astagfirullah, keretanya jam 3, sekarang udah jam 1 siang. Begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi, dan setelah itu, aku langsung mengganti pakaian dan menuju tempat sholat untuk menunaikan sholat zuhur. Setelah selesai semua, mamaku langsung menghampiriku sembari membawa pakaian yang kemarin hari sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapkan? Udah mah, bapak mana? Bapak kan kerja. Oh iya, jadi mas berangkat aja gak apa-apa? Iya, tapi ada titipan dari bapak. Titipan? Apa itu mah? Sebentar, mama ambilin dulu. Mamaku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya ada tulisan Arab dan beberapa bacaan lainnya. Ini ada amalan dari bapak. Buat Panji mah. Kamu tahu kan, kalau bapak ngasih ini, berarti ada sesuatu di tempatmu itu. Iya mah, aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu, namun karena memang tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkannya ke dalam kantong celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku dulu. Tujuannya agar mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki GrabCar. Setelah pesanan GrabCarku diterima, aku pun langsung menyalami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, Mamah pun berpesan kepadaku terkait suatu hal. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Kalau kerja, jangan cari masalah sama orang lain. Kerja ya kerja aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari orang tua di rumah. Aku hanya mengangguk setelah mencium tangan mamahku.
Aku pun langsung izin pamit karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana GrabCar pesananku pun sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan agar bisa duduk dekat dengan si sopir. "Semua sudah, Mas?" "Iya, Mas." Mobil pun berangkat menuju stasiun kota. Selama perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tidak lama lagi akan ditinggalkan demi kepentingan pekerjaan atau karirku sendiri. Memang agak sedikit berat, namun teruntuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalanan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun, di depan jalan sudah beramai-ramai orang membantu salah seorang pengendara yang baru saja kecelakaan. "Mas, ada kecelakaan ya?" tanyaku. "Iya, Mas. Kayaknya sepeda motor sama mobil, Mas." Kami berhenti sejenak beberapa saat. Aku masih melihat jam di handphone Androidku, berharap macetnya tidak terlalu lama. 10 menit kemudian, mobil ambulans langsung mendatangi lokasi. Entah mengapa, tanganku tak berhenti untuk terdiam. Rasa gemetar dan gugupnya benar-benar terasa ketika darah dari korban kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. "Mas, korbannya meninggal?" "Kayaknya sih iya, Mas. Soalnya darahnya ngalir deras banget." Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulans. Wajahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena terlindas. Namun, dari samping jalan, aku melihat seseorang dengan baju yang sama sedang menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat pasi dan penuh dengan darah yang mengalir dari dahi sebelah kanan, kemudian melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang supir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. "Mas, kenapa? Kok kepalanya nunduk gitu?" "Gak apa-apa, Mas. Boleh agak cepat gak, Mas? Soalnya keretanya mau berangkat." "Oke, Mas." Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang tersebut kepada sang supir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket tersebut. Untungnya aku tepat waktu, karena baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai memasuki kereta. Perjalananku menuju kantor kira-kira memakan waktu 3 jam saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan bis kota, namun aku pribadi memilih kereta karena lebih simpel dan tidak berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki pibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak, kereta adalah kendaraan ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P. Kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini seringkali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Karena itulah, Bapak menyarankan kepadaku untuk menguatkan ibadah terlebih lagi di kota ini memiliki sebuah rahasia yang memang tidak banyak orang tahu. Setibanya di kota P, aku langsung menghubungi salah satu utusan kantor yang katanya sudah menunggu di depan stasiun. Sebut saja namanya Mas Albi. Ternyata Mas Albi sendiri sudah menunggu di depan stasiun. Dia sengaja membawa mobil karena memang tahu kalau kedatanganku di kota P karena menetap dengan waktu yang lumayan lama. Aku pun langsung menuju ke depan stasiun untuk menemui Mas Albi.
yang sudah stay di depan mobil. Begitu aku keluar dari stasiun, salah seorang melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Ternyata dia adalah Mas Albi. "Mas Panji, ini saya," teriaknya. "Oh, oke Mas." Aku langsung menuju ke Mas Albi dengan barang bawaanku yang lumayan banyak. Untungnya Mas Albi baik orangnya. Dia pun membantu membawakan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. "Gimana Mas, aman?" tanya Mas Albi. Perlahan-lahan aku memandangi sekitaran stasiun. Seperti ada yang tidak beres. Dari tadi bulu kuduku selalu dibuat merinding. Setelah aku cari-cari, aku melihat ada beberapa penumpang wanita yang baru saja turun dari kereta. Namun, bukan mereka yang membuat aku tidak fokus, melainkan di belakang beberapa wanita itu sudah berdiri seorang pria yang merupakan korban dari kecelakaan saat aku ingin berangkat ke kota P. "Mas," ucapku secara perlahan sambil memandangi sosok pria korban kecelakaan itu. "Ada apa Mas?" tanya Mas Albi. "Jarak dari stasiun ke kantor jauh nggak?" Perlahan sosok itu membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah stasiun. "Paling setengah jam. Mas lihat sesuatu?" "Enggak Mas, gak ada apa-apa Mas." Aku pun langsung memasuki mobil tersebut dengan perasaan yang kurang tenang. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat terpikirkan sampai saat ini. Mengapa sosok itu mengikuti hingga ke stasiun? Padahal jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dan stasiun cukup jauh. Apa jangan-jangan... "Mas, kok melamun? Aku tanya loh," ucap Mas Albi yang sempat mengagetkanku. "Oh iya Mas, kenapa?" "Mas masih ngeliatin sosok itu?" tanya Mas Albi. "Maksud Mas?" "Aku tahu sosok itu ngikutin Mas. Sosok pria yang meninggal habis kecelakaan itu kan?" tanya Mas Albi. "Kok Mas bisa tahu?" Mas Albi hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menyalakan musik kesukaannya. "Di dunia seperti ini, ada beberapa orang yang memang terpilih untuk bisa mengetahui hal yang tidak diketahui orang. Tubuh Mas ini wangi sekali, makanya Mas diikutin terus sama sosok itu," jelas Mas Albi. Aku langsung menciumi tubuhku yang basah akan keringat. "Badanku kecut loh Mas, ini asli loh." "Hahaha, bukan itu maksud aku Mas." "Terus istilah tubuhnya wangi itu bagaimana?" "Tubuh Mas disukai para demit yang ada di sekitaran Mas." Dek, tubuhku langsung gemetar saat Mas Albi mengatakan hal itu padaku. Perlahan aku sendiri merasakan apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi. Lambat laun tercium bau melati yang ada di sekitaran mobil. "Mas, kok bau melati?" "Ya udah nggak apa-apa. Selamat datang di kota P." Mobil pun akhirnya melaju menuju ke arah kantor. Aku belum mendapatkan jawaban dari Mas Albi. Hanya bisa menyenderkan bahuku yang memang sudah sangat rapuh akibat perjalanan panjang yang cukup mengkhawatirkan. Selama dalam perjalanan menuju kantor, aku memperhatikan keramaian kota P karena memang berada di jalur pantai utara atau Pantura. Bahasanya yang sangat khas membuatku yakin jika orang-orang di tempat ini memang sangat terkenal akan keramahan dan kehangatannya dalam menyambut para tamu, terlebih lagi tamu yang berasal dari luaran. Saat mobil melaju hingga ke pertengahan perjalanan, Mas Albi langsung berdehem seperti memberikan pertanda kepadaku. "Kok diam aja Mas?" "Nggak apa-apa Mas, aku lagi liatin jalanan yang melingkar ini. Kok bentuknya agak aneh ya?" "Tempat
tempat ini memang terkenal sedikit angker, Mas. Mas mungkin ngerasain sesuatu kan? Saat melewati salah satu pom bensin, ada sebuah pohon yang berada tepat di samping pom bensin tersebut. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang sedang terduduk di sana. Mungkin itu hanyalah manusia yang sedang iseng saja. Namun lambat laun badannya membesar dan sekujur tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Aku langsung membukakan sedikit kaca jendela mobil agar bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat kaca mobil dibuka, sosok hitam besar itu langsung menghilang. Mas, ngelihat apaan lagi? Mas, tadi di pohon besar dekat pom bensin itu ada apa ya, Mas? Kok aku lihatnya kayak sosok hitam besar, terus berbulu dan matanya merah? Mas Albi tersenyum mendengar penuturanku yang amat polos itu. Ia pun akhirnya memberitahu sedikit tentang jalur itu. Jalur ini memang sedikit agak seram. Kadang ada juga sosok pocong yang menyamar di pinggiran jalan. Lalu sering juga pengemudi yang melewati jalur ini dilempari batu oleh sosok genderowo. Mas Albi sempat tertawa ketika aku mengetahui satu dari banyaknya penunggu di jalur itu. Jika memang benar apa yang aku lihat adalah sosok genderowo, berarti dia adalah sosok yang kerap kali menunggu para pengemudi yang melintas jalur ini. Mobil terus melaju. Kali ini Mas Albi sedikit kerasukan setan. Dia menaikkan kecepatan mobilnya. Lalu tiba-tiba Mas Albi menurunkan kecepatan mobilnya. Tak lama kemudian, mobil yang bergetar dengan sendirinya seperti sedang melewati jalur yang penuh akan bebatuan. Mas, jalurnya jelek ya? Enggak, emang jalurnya mulus. Kebetulan yang ada di mobil ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Jadi jalurnya agak jelek gini. Jelas Mas Albi. Maksudnya gimana, Mas? Hahaha, kamu polos banget ya, Mas. Nanti aku jelasin kalau udah sampai kantor. Setelah melewati jalur itu, jalanan terasa aman kembali. Aku sebenarnya penasaran, mengapa hanya mobil yang kita tumpangi saja yang rasanya seperti melewati bebatuan. Sedangkan mobil yang lainnya sama sekali tidak merasakan hal atau gangguan semacam itu. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gapura, tempat di mana nanti kantorku berada. Karena memang perjalanan agak terhambat, jadi aku dan Mas Albi tiba di kantor sudah gelap. Mas Albi pun memarkirkan mobil yang pas agar bisa menurunkan semua barang-barangku. Tidak lama setelah itu, aku ditemui oleh seseorang yang kebetulan merupakan pemilik dari perusahaanku. Mas, perkenalkan, saya hartawan, pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya tertarik dengan Mas Panji karena bakat alami yang dimiliki Mas Panji. Salam kenal juga, Pak. Nama saya Panji Aksoro. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Oh ya, di jalan nemu apa aja? Tanya Pak Hartawan padaku. Mas Albi yang kebetulan sedang mengangkat barang-barangku sempat terkejut mendengar pertanyaan absurd dari Pak Hartawan. Maksud Bapak? Oh tidak, mari masuk ke dalam, kita ngobrolnya di dalam saja. Aku pun menatap Mas Albi yang sedang mengalihkan wajahnya sebagai tanda jika Pak Hartawan juga bukan orang biasa pada umumnya. Di dunia luar, hal semacam ini sebenarnya sangat tidak asing. Pemilik perusahaan memang kerap memiliki pegangan untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapati serangan dari luaran. Aku dibawa ke ruangan khusus, yang mana di pintu ruangan itu sendiri sudah tertempel, "Jangan masuk kecuali yang berkepentingan." Sekilas, aku melihat foto-foto yang terpampang di tembok ruangan tersebut.
dimulai dari foto siluman kuda, pewayangan, lalu alas, roban, dan lain sebagainya. Jadi begini Mas, aku tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Panji. Mas Panji termasuk satu dari banyaknya orang yang memiliki kelebihan. Karena itu, siapa tahu Mas Panji bisa membantu perusahaan kami untuk bisa maju lebih pesat lagi. Jelas Pak Hartawan. Aku masih menyimak perkataan Pak Hartawan yang tampaknya sudah ke ranah serius. Kami akan memberikan tempat yang letaknya tidak jauh dari kantor pusat. Di rumah itu ada beberapa orang pekerja juga. Namun saya menginginkan Mas menempati rumah itu agar Mas Panji bisa fokus bekerja. Terima kasih atas penerawangannya Pak. Untuk gaji sendiri mungkin akan diobrolkan setelah ini. Oh ya, jika Mas mau mandi, kamar mandi ada di belakang. Di sana ada 3 kamar mandi, 1 di bagian sebelah kanan dan 2-nya di sebelah kiri. Baik Pak. Mas mau makan apa? Nasi goreng mau? Boleh Pak. Sebentar, saya suruh karyawan lain untuk membuatkan nasi goreng spesial buat Mas. Pak Hartawan pun keluar dari ruangan itu untuk memesankan makanan untukku. Karena memang seharianan aku belum mandi, akhirnya aku pun memutuskan mandi terlebih dahulu. Aku menyiapkan segala peralatan mandiku dan langsung menuju ke kamar mandi yang sudah ditunjukkan oleh Pak Hartawan. Saat dimana aku berada di persimpangan menuju ke arah kamar mandi, aku merasa bingung. Apakah aku mengambil kamar mandi yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Namun, batinku berucap untuk tidak mengambil kamar mandi yang sebelah kiri. Tapi pikiranku melawan hal itu. Aku lebih memilih untuk masuk ke kamar mandi bagian kiri karena memang ada 2 kamar mandi, sehingga aku sendiri bisa memilih 1 dari kedua kamar mandi tersebut. Keputusanku tetap bulat. Aku memilih 1 dari 2 kamar mandi tersebut dan pilihanku jatuh kepada kamar mandi yang paling pojok. Namun saat dimana aku membuka pintu kamar mandi tersebut, betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi pintu. Rambut dari wanita tersebut sangat panjang hingga menyentuh lantai kamar mandi. Lalu tubuhku merinding seketika saat tangan dari wanita itu memiliki kuku yang sangat panjang. Aku pun langsung bergumam dalam hati, jika wanita yang ada di kamar mandi ini adalah kuntilanak. Aku perlahan menutup pintu kamar mandi itu kembali dan memutuskan untuk pindah ke kamar mandi yang ada di sebelah kanan. Saat dimana aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, tiba-tiba terdengar suara ringikan tawa yang sangat kencang dan jelas. Hik. Aku pun langsung buru-buru menyelesaikan mandiku dan segera untuk menggunakan pakaian. Lalu dengan cepat pergi dari kamar mandi yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya aku di ruangan tepat di mana aku akan bertemu lagi dengan Pak Hartawan, tiba-tiba ada salah seorang karyawan dari kantor menghampiriku. Mas, habis makan langsung cek lokasi rumah ya. Kata Pak Hartawan, Mas istirahat di sana aja. Oh iya Mas, nanti saya selesaikan yang ini dulu ya. Karyawan itu pun mengangguk paham. Ia pun langsung pergi meninggalkanku. Pikiranku masih sedikit kacau. Bagaimana bisa rumah yang dijadikan kantor ini sangat angker. Aku pun langsung mengganti pakaian dan bersiap diri untuk menuju ke rumah yang nantinya akan dijadikan kantor. Tidak berapa lama kemudian, pintu diketuk dari luaran. Sepertinya makanan pesananku sudah datang. Mas, ini nasi gorengnya. Aku pun langsung membukakan pintu. Nampak ada seseorang yang satu matanya tertutup, namun bukan berarti dia picek. Melainkan ada sesuatu yang membuatnya menutup satu mata.
ketika menghadapi orang-orang baru. Iya mas, matur nuwun. Aku belum mengenal siapa nama orang itu. Sepertinya orang itu juga belum mau mengenalku yang terkadang cuek ketika berhadapan dengan orang baru. Aku pun langsung memakan dengan lahap nasi goreng itu. Bagaimana tidak, sepertinya nasi goreng yang ada di kota P ini memiliki ciri khas tersendiri. Rempahnya lebih terasa dan pedas serta gurihnya lebih dapat. Tidak sampai 10 menit, nasi goreng yang kumakan sudah habis dan cepat. Tidak berapa lama, Pak Hartawan langsung membukakan pintu. Sontak aku terkejut saat Pak Hartawan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mas Panji sudah selesai makannya? Sudah Pak. Ikut saya ke tempat tinggal Mas yuk. Aku pun segera membawa semua barang-barangku. Namun, Mas Albi sudah datang terlebih dahulu untuk membantu membawakan barang-barangku. Alhasil, semua barang-barang aku masukkan ke dalam bagasi mobil, karena memang aku akan diberi sebuah rumah sekaligus kantor utamaku sendiri. Semua sudah, Mas? Tanya Pak Hartawan. Sudah, Pak. Mobil pun melaju ke sebuah desa yang letaknya ternyata tidak jauh dari kantor pusat. Namun, karena memang waktunya sudah malam, desa itu terlihat sangat sepi. Banyak pepohonan bambu yang berdiri di pinggir jalan. Bukan hanya itu, pepohonan besar lainnya juga masih ada di sekitaran jalan itu. Ngomong-ngomong, nama desa ini apa, Pak? Aku mencoba mencari bahan obrolan. Tujuanku adalah agar di dalam mobil tidak terlalu banyak diam. Desa ini namanya Desa G. Oh gitu Pak. Kalau kantor pusat beda lagi nama desanya. Mobil pun akhirnya terhenti di dekat rumah warga. Aku pun mulai dan turun dan membuka bagasi mobil untuk menurunkan semua barang-barangku. Setelah semuanya sudah diturunkan, Pak Hartawan langsung menuju ke arahku. Ayo jalan, kita akan masuk gang kecil itu. Aku terdiam sejenak, sembari menatap gang kecil yang di dalamnya sudah tumbuh pepohonan bambu yang sangat lebat. Pak, rumahnya di mana ya? Deket kok, kita masuk gang itu aja, nanti rumahnya bakal kelihatan. Aku dan Pak Hartawan pun menyeberangi jalan. Kami berdua masuk ke dalam gang yang hanya muat 2 orang saja untuk bisa dimasuki. Saat dimana kami berdua sudah memasuki gang, mulut Pak Hartawan mengatakan sesuatu. Kalau ada yang manggil, jangan nengok ke belakang ya. Inggih Pak. Aku pun mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Pak Hartawan. Langkahku sedikit agak dipercepat karena sedari tadi aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tak lama setelah itu, hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Panji, kamu bisa lihat kami kan? Dek, aku terdiam sejenak. Pak Hartawan yang menyadari aku berhenti langsung menoleh ke arahku. Kenapa Mas? Tanya Pak Hartawan. Ada yang manggil nama saya Pak. Udah, gak usah diladenin. Pak Hartawan langsung menarik tanganku dan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah yang akan dijadikan tempat tinggalku kelak. Namun, saat kami berdua tiba di depan rumah, ada sesuatu yang menengok dari arah dalam jendela rumah. Aku kira itu adalah karyawan yang memang bekerja di tempat itu dan sedang menginap di rumah ini juga. Itu rumahnya, semoga kamu betah. Rumahnya terlihat lumayan besar. Jika diperkirakan, di dalam rumah mungkin terdapat 6-7 kamar yang tersedia. Namun, aku sendiri tidak menyukai perasaan ini. Perasaan di mana aku bisa mendeteksi keberadaan mereka
yang telah berada dan menunggu rumah ini sejak lama. Perlahan aku arahkan pandanganku ke atap rumah itu. Aku tidak tahu sosok apa yang berdiri di sana. Namun, bayangannya menggunakan baju berwarna putih agak kecoklatan. Lalu, dia hanya berdiri sembari memandangiku dengan pandangan yang tidak enak. "Pak, di dalam ada orang gak ya?" "Sementara ini gak ada siapa-siapa, Mas. Jadi, mungkin Masnya akan tinggal di rumah ini sendirian untuk hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur." "Dak, jika di dalam rumah tidak ada orang sama sekali, lalu siapa yang sedari tadi mengintip dari dalam rumah?" Hari pertama menginap. Aku tidak bisa membayangkan jika apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Sosok bayangan putih yang berada di atas atap rumah sudah menghilang tak berbekas. Rumah yang berdiri di hadapanku saat ini adalah rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempatku bekerja. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ada perasaan di mana hatiku sempat menolak dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak," ucapku secara perlahan. "Kenapa, Mas? Ada masalah kah?" Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia seperti menyadari apa yang baru saja aku lihat. Sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan saat ini. "Kalau boleh, bisa nggak Pak? Malam ini saya minta ditemani oleh karyawan lain. Saya belum terbiasa dengan rumah baru," ucapku. "Kamu minta ditemani? Oke, baik. Coba saya telepon orang kantor. Siapa tahu ada yang mau menemani kamu di rumah ini." Pak Hartawan pun menelpon salah satu karyawannya untuk menemaniku tidur di rumah yang akan aku tempati nanti. Namun, saat dimana Pak Hartawan menelpon karyawannya untuk datang, aku melihat sosok wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di dekat pepohonan bambu yang berada tepat di samping rumah itu. Aku tidak percaya jika itu adalah manusia. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak mungkin ada seorang warga yang menari-nari di dekat pepohonan bambu itu. "Pak," ucapku. "Iya, Mas. Ada apa?" "Gak apa-apa, Pak. Oh iya, nanti ada Mas Ajib yang bakal nemenin kamu di sini. Mas Albi gak bisa menemani kamu karena dia sudah beristri dan memiliki anak juga. Jadi kamu sama Mas Ajib gak apa-apa ya?" "Iya Pak, terima kasih sebelumnya." Aku masih menatap ke arah pepohonan bambu, tempat di mana aku menemukan seorang penari wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di sekitaran sana. "Ya sudah, ayo masuk." "Inggih, Pak." Kami berdua pun masuk ke dalam rumah tersebut. Untungnya rumah tidak terkunci, jadi kami berdua bisa langsung masuk tanpa menunggu penjaga rumah yang saat ini sedang mengajukan cuti. Pak Hartawan pun langsung menunjukkan sebuah kamar yang ada di dalamnya. Sudah terdapat kasur, lemari, dan alat-alat milik karyawan lain yang dulunya menempati kamar itu. "Ini dulunya milik Mas Kandi, tapi karena dia lagi jarang menginap di rumah ini, untuk sementara Mas Panji yang menempatin kamar ini," jelas Pak Hartawan. "Inggih Pak, matur nuwun." "Sama-sama." Aku pun membereskan semua barang-barangku dan meletakkannya di pojok kamar yang memang masih kosong tepatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor yang datang ke rumah ini. Aku kira itu adalah Mas Ajib, orang yang nantinya akan menemaniku untuk menginap di rumah baru ini. "Itu Mas Ajib sudah datang." Pak Hartawan pun langsung keluar dari kamar untuk menyambut Mas Ajib.
sedangkan aku sendiri masih sibuk untuk membereskan semua barang-barangku. "Mas Panji, perkenalkan, ini Mas Ajib," ucap Pak Hartawan. "Panji," ucapku. "Saya Ajib, Mas." "Oh iya Ajib, nanti kalau Mas Panji lapar, kamu bisa beliin makanan di luar ya. Aku mau langsung pulang karena sudah ditelepon istriku," jelas Pak Hartawan. "Siap 86 Pak, nanti saya jagain Mas Panji." "Mas Panji, saya izin pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang saja ke Mas Ajib." "Inggih Pak, matur nuwun." Pak Hartawan pun langsung pamit dan berjalan meninggalkan rumah. Alhasil, rumah itu hanya ditinggali kami berdua, aku dan juga Mas Ajib. Rumah yang seluas ini ternyata hanya berpenghuni 2 orang jika liburan tiba. "Mas Panji, kesini naik apa tadi?" tanya Mas Ajib. "Naik kereta Mas, terus dijemput sama Mas Albi buat ke kantor." "Oh alah, stasiun mana?" "Stasiun Kota B. Lumayan deket ya sama kantor." "Lumayan Mas, tapi tadi diajak muter-muter dulu, jadi agak telat datangnya." "Oh alah, Mas Albi emang gitu, suka muterin anak orang gak jelas. Ngomong-ngomong, Mas mau saya bikinin kopi?" tanya Mas Ajib. "Gak usah Mas, ini juga mau tidur, soalnya capek banget. Ngomong-ngomong, kamar mandi di sebelah mana ya Mas?" tanyaku. "Kamar mandi di belakang Mas, ada 3. "Oh oke Mas, matur nuwun. Sami-sami Mas." Aku pun berencana untuk mencuci muka, dan memang saat itu Mas Ajib juga menuju ke dapur untuk membuat kopi. Ternyata dapur dan kamar mandi jaraknya berdekatan. Lalu ada 2 kamar mandi yang bak mandinya menyambung, sehingga aku bisa tahu siapa yang berada di sebelah kamar mandiku. Saat dimana aku mencuci mukaku, tiba-tiba aku lupa untuk menyiapkan gayung terlebih dahulu. Aku pun meraba-raba ke arah bak mandi, namun tak ada gayung sama sekali. Karena kebetulan bak mandi itu tersambung dengan kamar mandi sebelahnya, pikirku, gayung tersebut berada di kamar mandi sebelahnya. Dan kebetulan Mas Ajib masih di dapur. Aku pun langsung meminta tolong kepada Mas Ajib untuk mengambilkan gayung yang tengah berada di kamar mandi sebelah. "Mas Ajib, boleh minta tolong ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak?" Tidak ada jawaban dari Mas Ajib. Mungkin Mas Ajib tidak mendengar karena dirinya juga sedang menelpon ceweknya. Aku pun mencoba sekali lagi untuk mengatakan hal yang sama. "Mas Ajib, boleh ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak?" Kedua kalinya, tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang langsung masuk ke kamar mandi, karena aku mendengar suara pintu yang dibuka dari luaran. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan gayung itu tepat di bak mandi sebelahku. Aku pun langsung mengambil gayung tersebut dan segera membasuh mukaku dengan cepat. Setelah selesai, aku pun langsung mengusap wajahku menggunakan handuk. Aku sadar Mas Ajib sepertinya masih berada di sebelah, karena ada suara air keran yang berbunyi di kamar mandi sebelah. "Mas Ajib lagi di sebelah ya?" Namun tak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang orang yang tidak suka mengatakan apapun ketika dirinya berada di kamar mandi. Dengan mata yang masih terpejam, aku pun berupaya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Ajib yang tengah berada di kamar mandi sebelah. "Mas Ajib, makasih ya gayungnya. Aku lanjut ke kamar dulu." Tidak lama kemudian, terdengar suara yang amat berat dan menyeramkan dari seseorang yang tengah berada di kamar mandi sebelah. "Sama-sama."
Deh, aku pun langsung terkejut dengan suara itu. Lalu, tidak lama kemudian, pintu terbuka dari kamar mandi sebelah. Aku mendengar suara langkah seseorang seperti menyeretkan kakinya ke lantai. Serak, serak, serak. Aku pun langsung menuju ke arah pojok untuk menghindari itu. Hatiku berdegup kencang saat mengetahui orang yang berada di sampingku itu bukanlah manusia, melainkan setan. Perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Aku yakin jika itu adalah sosok penunggu dari rumah ini, yang mungkin saja dia adalah sosok yang menengok dari dalam jendela rumah saat aku dan Pak Hartawan baru sampai di rumah ini. Dengan hati yang yakin, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Tanganku bergetar saat menarik pintu itu secara perlahan. Yang aku takutkan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberikan jump scare yang amat mengerikan. Dan ketika aku membuka pintu, bah! Tanpa rasa bersalah, Mas Aji pun langsung mengagetkanku tepat di hadapan pintu kamar mandi. Astagfirullah, Mas Ajib. Hahaha, kaget ya. Jantungku hampir copot, Mas. Oh iya, Mas, tadi manggil-manggil nama saya. Tadi sih, cuman minta ambilin gayung. Kan emang Mas yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah kan? Gayung? Dari tadi saya di depan loh. Pas Mas masuk kamar mandi, saya sudah di depan. Loh, Mas gak bercanda kan? Beneran Mas, aku gak bercanda. Loh, tadi yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah siapa? Setan kali. Mas, cangkemmu loh dijaga. Mas, mulutmu loh dijaga. Ya udah, jangan dipikirin. Aku dan Mas Aji pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun saat kami berdua melangkah beriringan, kami mendengar suara kaki yang diseret-seret ke lantai. Mas, dengar nggak? Tanyaku. Iya, aku dengar. Aku dan Mas Aji pun menengok ke arah belakang secara bersamaan. Namun di belakang sudah tidak ada apa-apa. Mungkin itu perasaan kami berdua saja yang memang sudah takut dan atmosfer rumah yang begitu sunyi dan senyap. Kami berdua pun langsung berjalan kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa memikirkan suara apa yang barusan terdengar di telinga kami masing-masing. Di dalam kamar, Mas Aji pun langsung menyalakan rokoknya dan bercerita terkait perjalanannya hingga bisa bekerja di perusahaan ini. Lumayan seru juga, bisa menambah pengalaman terkait apa yang memang sudah dilalui oleh Mas Ajib sendiri. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Aku dan Mas Ajib pun memutuskan untuk tidur karena memang besok sudah masuk kerja. Mula-mula Mas Ajib mematikan semua lampu kamar. Lalu dia pun kemudian bercerita tentang pengalaman horornya saat menempati kamar yang sekarang kami berdua tempati. Tahu nggak Mas, kemarin waktu saya tidur di kamar ini, ada 2 anak kecil yang menengok dari jendela. Gak tahu itu anak warga apa bukan, ucapnya dengan nada sedikit pelan. Anak warga kali, emang kejadiannya jam berapa? Tanyaku. Jam 1 pagi Mas, mana ada anak warga jam segitu keluyuran, terus nengok dari jendela depan ini. Ucap Mas Ajib sambil menunjukkan ke arah jendela kamar yang memang gordennya terbuka sedikit. Terus anak kecil itu bentukannya kayak gimana? Tanyaku yang mulai penasaran dengan cerita Mas Ajib. Bentukannya sih wajar kayak anak kecil, tapi yang membuat aku mikir gak wajar kalau itu adalah manusia. Kedua bola matanya besar banget.
ucap Mas Ajib sambil memberikan gambaran terkait besaran dari kedua bola mata anak itu. Terus, dia ngapain aja Mas? Tanyaku kepada Mas Ajib. Dia bilang, ayo main, ayo main. Loh, anak warga mana yang tengah malam ngajak main? Mas, udahlah, jangan serem-serem, udah malam nih. Ya udah Mas, tidur, aku juga ngantuk nih. Aku pun menutup seluruh wajahku dengan sarung yang kubawa dari rumah. Karena memang tidak ada selimut, bagiku sarung adalah pengganti dari selimut. Beberapa menit kemudian, aku sudah mendengar suara ngorok dari Mas Ajib yang tampaknya sudah tertidur dengan pulas. Ya Allah, ini beneran langsung tidur, tanyaku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mas Ajib. Dan benar saja, secepat itu Mas Ajib tertidur. Mungkin karena kelelahan, Mas Ajib pun langsung tertidur dengan cepat. Namun entah mengapa, aku sendiri tidak bisa tertidur. Padahal mataku sudah benar-benar sepet dan ngantuk berat. Namun karena ini adalah kamar baru, jadi kemungkinan besar aku beradaptasi lagi dengan tempat yang baru. Lama-kelamaan, bunyi suara malam terus terngiang-ngiang di luaran rumah. Sunyi dan sepi, suara angin yang menjatuhkan dedaunan dari pepohonan depan rumah begitu jelas terdengar. Suara hewan malam saling bersahutan satu sama lain. Pikirku hanya satu, mengapa aku sulit tertidur? Pikiranku masih terngiang-ngiang dengan cerita dari Mas Ajib. Begitu dirinya mendapatkan gangguan terhadap anak kecil yang mengajaknya bermain. Perlahan aku menatap ke arah jendela untuk membuktikan apakah benar sosok anak kecil yang diceritakan oleh Mas Ajib itu benar-benar ada. Saat aku membukakan sarung dan menatap ke arah jendela, aku langsung terkejut dengan pintu kamarku yang tiba-tiba saja langsung terbuka dengan sendirinya. Astagfirullah. Lalu dari luaran kamar sudah terdengar suara tikus terjepit yang memang jarang aku temui suara seperti itu. Luk, luk, luk. Aku yang penasaran pun mencoba untuk mengetahui sesuatu yang ada di luaran kamar. Namun rasa penasaranku akhirnya terbayar ketika aku melihat sosok pocong sedang berdiri tegak di hadapan kamar ketiga sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Allahu Akbar, astagfirullah. Aku pun langsung menutup pintu itu secara perlahan dan menguncinya. Pikirku adalah agar pocong itu tidak masuk ke dalam kamar. Namun, bukankah pocong itu termasuk makhluk gaib? Dan sewaktu-waktu dirinya bisa menembus pintu dengan mudah. Aku tidak memikirkan hal itu. Tubuhku langsung bergerak untuk menuju ke tempat tidurku semula. Aku langsung menutup seluruh wajahku dengan sarung agar bisa cepat tidur. Namun yang aku harapkan ternyata terjadi lebih cepat dari yang aku duga. Hihihihihihi. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar jelas tepat dari luaran jendela. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja karena memikirkan hal itu berulang kali. Namun saat dimana ada kalimat yang membuatku tidak nyaman, seperti apa yang Mas Ajib ucapkan sebelumnya. Main yuk, main yuk. Pikiranku langsung tidak tenang. Hatiku berdegup dengan kencang tidak seperti biasanya. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk membuka sarungku dan melihat sosok anak kecil yang dibicarakan oleh Mas Ajib. Dan benar saja, sosok itu tengah berada di hadapan jendela, sembari melambai-lambaikan kedua tangannya ke arahku, seperti ingin mengajak bermain di tengah malam yang sunyi dan sepi. Main yuk Panci, main yuk.
Sosok anak kecil yang telah dibicarakan oleh Mas Ajib benar-benar nyata. Mereka berdua sudah berada di luaran dengan kedua belah mata yang ukurannya melebihi kelereng ukuran besar. Aku pun langsung menutup kembali wajahku dengan sarung sembari membacakan ayat kursi. Aku merasa aku berada di rumah yang salah. Rumah yang ternyata nantinya dijadikan kantor tempatku bekerja, ternyata telah dihuni oleh ribuan demit yang telah menyambutku sedari tadi. Dengan rasa ketakutan, aku pun terlelap dalam tidur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal buruk itu untuk kedua kalinya. Mungkin esok hari ada orang yang bisa memecahkan rasa ketakutanku saat dimana mereka berusaha menggangguku saat malam itu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di Diang CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.